Pulau Bangka sangat terkenal dengan lada dan timah karena ulah manusia, alam menjadi rusak, terluka, dan bekas-bekas dari luka-luka itu akan bisa kita telusuri. Yang saya tunjuk ini adalah kolong yang sudah ditambang timahnya. Dulu ini daratan dan menjadi kolong ketika timahnya diambil. Tanah yang rusak oleh manusia dan berkat campur tangan manusia juga, maka kita bisa mengembalikan yang rusak menjadi sembuh. Di depan saya ini, tanpa campur tangan manusia, air ini sudah tercemar dan tidak bisa dipakai. Bahkan tumbuhan atau hewan, dia tidak bisa hidup. Namun berkat campur tangan manusia, sekarang ini menjadi kolam ikan. Di depan ini juga kolam ikan, dan bahkan bisa menjadi alternatif untuk rekreasi memakai alat seperti itu. Kapal-kapal kecil yang terbuat dari karet, dan di atas kolong kita bisa membuat rumah untuk santai, rekreasi, meditasi, atau melakukan hal yang lain. Kita akan melihat bagaimana tanah itu diolah ke depan. Ini adalah Mas Joni yang membantu pemilik tanah ini, akan memberi makan. Ini makanan ikan, silahkan ditabur untuk menunjukkan pada rekan-rekan bahwa tempat ini yang sebelumnya tercemari dan tidak bisa dihidupi untuk hidup ikan-ikan, sekarang banyak sekali ikan. Belum muncul. Tunggu dulu, Mas. Didekatkan sini, Mas. Oke, itu mulai muncul. Oke, Anda bisa melihat banyak sekali ikan. Bahkan ada ribuan ikan yang sudah mulai besar-besar hidup di bekas kolong ini. Ada berapa dilepas bibit ikan di sini? Ribuan. Anda bisa melihat dari kesaksian beliau ini, Pak Joni, pemiliknya ada di sana. Menurut penuturan Mas Joni ini, ikan ini akan banyak sekali keluar setelah sore hari jam 4 sampai jam 5. Itu nampak besar ikannya ya. Kalau panas seperti ini, dia sembunyi di dasar. Di tepi kolong kita bisa menanam, memanfaatkan lahan di sekitar ini, bawang putih, bawang merah. Di depan ini kami menanam jeruk manis bekas kolong. Anda bisa melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penuh dengan jeruk manis, dan ini bisa tumbuh dengan baik berkat campur tangan manusia. Kuncinya apa untuk mengelola itu? Yang pertama, kuncinya kita pengadaan air. Yang kedua, pupuk. Di depan sana kami mempunyai peternakan sapi yang kami bisa pakai untuk memupuk tanaman yang kami olah di sini. Ini kami ngebor sedalam 80 meter. Dari dasar, air bisa muncrat seperti ini. Air bisa mengalir terus seperti ini. Ini pertanda bahwa debit air dari tanah naik menyembur ke atas. Air tawar sangat penting untuk proses kita mengolah tanaman bekas kolong yang sudah dirusak oleh manusia, dan kita memperbaiki. Manusia juga mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki alam yang sudah tercoreng-moreng. Saya coba jalan ya.
untuk menunjukkan tanah yang gersang ini kita bisa tanami aneka buah. Jeruk keprok, jeruk manis, teh, ada durian nih, tuh lihat, tuh lihat tuh, rambutan. Ini duku. Saya ambil dari sisi yang berbeda. Saya berdiri tadi di dekat pondok itu, di atas kolong. Hamparan semuanya bekas kolong dan disulap menjadi tanaman buah. Ini bagian depan, jeruk manis. Anda bisa melihat jeruk-jeruk ini dari Malang, jeruk keprok 55. Kita ambil dari jauh saja ya, karena nanti durasi videonya akan panjang. Kunci kedua untuk mengolah bekas tambang adalah pupuk. Kita menggunakan pupuk kandang seperti ini. Tai-tai sapi ini dan air kencing dari sapi ini kita olah menjadi POC dan pupuk padat. Binatang inilah yang membantu manusia untuk proses pemulihan tanah yang sudah terluka. Jeruk Anda bisa melihat subur, demikian juga sayur, cabai. Ini cabai rawit, tidak memakai pupuk NPK, tidak memakai pupuk mutiara, memakai POC. Ini ada satu tomat yang kita tanam. Anda bisa melihat betapa suburnya ini. Padahal ini bekas tambang timah. Tanahnya, kalau Anda di antara kita ada yang mengerti dan pernah mempelajari bagian tambang, akan dengan sangat mudah hanya dengan melihat tanah yang terdapat di atasnya. Ini juga bekas tambang timah. Semoga menginspirasi bagi kita semuanya untuk menyembuhkan bumi yang sudah dirusak oleh manusia, untuk mengembalikannya menjadi lebih sehat tanpa campur tangan manusia. Memang bisa mungkin, tetapi prosesnya akan lebih lambat. Dengan bantuan manusia, akal budi manusia, campur tangan manusia, maka proses pemulihan yang sudah terluka, bumi yang sudah rusak, maka akan lebih cepat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.